Majelis Kerajaan Mekongga ini, disitulah keberadaannya, tempatnya namanya Bokeo atau Raja. Di mana posisi Tamalaki sebenarnya? Nah, Tamalaki secara kebetulan jabatan saya sekarang dipercayakan sejak tahun 2005 sebagai Panglima Perang. Sebagai Panglima Perang kami membawahi tadi yang disebut-sebut itu termasuk Tamalaki itu ada kurang lebih 17, tapi yang terdata kalau nggak salah di Kes Bangpol ada 13. Memang zaman dulu Pak Tamalaki adalah pasukan perang. Bagaimana yang Tamalaki sekarang ini? Saya mau sederhanakan, karena fungsi juga terlalu banyak di Tamalaki mungkin. Ya terus terang saja, terlalu banyak. Dan itu afiliasinya sebenarnya tidak berafiliasi langsung dengan kami. Maka saya jelaskan ya Pak Ketua, mereka memiliki anggaran dasar dan rumah tangga sendiri. Berarti sebagai ormas. Makanya saya katakan kalau ada apa-apa di lapangan nanti besok lusa, kamu bertanggung jawab sendiri. Jangan menghubungkan dengan majelis, ada apalagi dengan majelis kerajaan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di kantor EKOB Kabupaten Kolaka kita mendapat Waalaikumsalam kunjungan dari Pak Kapolres Kolaka yang baru saja dilantik melakukan kunjungan di kantor EKOB Kabupaten Kolaka. Jadi tahun baru, Kapolres baru. Teman-teman golf. Oh. Teman diskusi juga. Ngeri. Ngeri, oh ngeri. Kami belajar sama beliau ya, Oh, soal iya. golf ini. Bagus, Dik. Ya, Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kerukunan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi yang penuh berkah ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk hadir bersilaturahmi atas kedatangan Pak Kapolres baru kita di Kabupaten Kolaka ini, Pak Yuda, berserta seluruh ada Pak Waka, terus Pak kabar-kabar lainnya dan teman-teman, alhamdulillah telah hadir. Jadi Pak Kapolres, kami di FKOB ini ada kurang lebih 17 orang. Ini keterwakilan dari seluruh pemuka agama berdasarkan komposisi jumlah penduduk penganut agama. Jadi saya sendiri, saya perkenalkan dulu Pak Kapolres. Saya sendiri Muhammad Akrim Johar. Latar belakang saya sebenarnya bukan NU, bukan juga Muhammadiyah. Dari satu pergerakan aktivis keagamaan, mungkin lebih cenderung saya sebagai pemerhati kemanusiaan. Saya didaulat sebagai ketua, saya tidak tahu kenapa saya jadi ketua. Karena saya sebenarnya sering nongkrong di kafe juga, nongkrong di jalan, bahkan saya sering masih pakai jalan pendek, jalan-jalan Pak Kapolres. Di sebelah saya ini beliau Pak Kiai Haji Duana Said, beliau sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia juga. Jadi dari keterwakilan Muslim. Nah, beliau orang tua kita, Om, kami panggil Om Wilhelmus Panubi, beliau dari Katolik. Jadi beliau ini bukan orang Ambon lagi, jadi sudah mereka orang Tolaki Mekongga beliau ini, sudah lama di sini. Beliau dari Kejaksaan, Pak Kapolres. Sebelahnya Pak Haji Arman Wahab, dari dulu beliau dari Kadis, dari birokrasi lah. Beliau bersaudari Muslim. Di sebelahnya Pak Arjuna Lakasa, pendeta juga beliau, Gus Arjuna Lakasa. Beliau dari Protestan, beliau dulu dari pertanahan ya. Di sebelahnya Pak Kiai juga beliau ini, tapi baru satu istrinya Pak Kapolres. jadi ustaz beliau. Syarat untuk jadi kiai minimal 2 istri. Jadi
Jadi beliau Pak Usrawadan, beliau dari Kemenak. Nah, sebelahnya itu beliau Insinyur Hasdin Al-Judawi. Nah, beliau ini Panglima Tamalaki. Nah, beliau juga tokoh masyarakat Tolaki Mekongga di bumi Mekongga kita ini. Sebelahnya Pak Abdul Rahim. Nah, beliau Kepala MTS ya, Adia Negeri. Beliau juga ketua itu. Nah, Ketua Muhammadiyah tidak hadir, Pak Wati. Ada gedang di belakang sebelah kiri sini Pak Kadek Swadana. Nah, beliau dari umat Hindu. Jadi untuk umat Hindu satu orang. Terus dari sebelahnya Pak Sam, nah, beliau dari Buddha. Nah, di sebelahnya Pak John Sigara, beliau dari Katolik. Beliau dari birokrasi. Terus nah, beliau sana sekretaris kita, sekretaris FKB Al-Mukarram Saleh Sutrina SAGMA. Nah, beliau dosen beliau. Oh iya. Oh iya. Beliau juga sebagai owner dari MMC TV Menyapa Dunia. Jadi Pak Kapolres, jadi kami tadi saya sampaikan kita kerjasama dengan beliau. Setiap kegiatan-kegiatan kita ini harus kita liput. Karena ini beliau punya YouTube, jadi like dan Subscribe. Ya, biasa. Jadi kalau kita di rapat-rapat koordinasi di Kendari, apalagi yang paling terkenal karena kita punya namanya Cyber Langit. Ini adalah menangkal isu-isu di media sosial ini tentang banyak hal pada Polres, baik itu tentang intoleransi, persoalan-persoalan konflik-konflik yang terjadi di ini memang persoalan sekarang kita berada di dunia maya ini. Betul. Maka kehadiran kita forum kerukunan umat agama, bagaimana kita mengantisipasi media-media ini. Jadi lewat edukasi supaya kita silahkan bermedia sosial tetapi yang bijak dan santun. Dan alhamdulillah kami di Kolaka ini Pak Kapolres, bahwa kami koordinasi kita dengan Pak kelembagaan institusi Polres Kolaka itu sudah berjalan alhamdulillah harmonis sekali. Setiap kegiatan kami selalu diundang dan suatu kehormatan bagi kami FKUB ini. Pertama ya, kita didatangi oleh Pak Kapolres baru kita ini alhamdulillah. Maka tadi telepon sama Ade sana, ada bilang, Pak kamu sudah datang? Saya bilang, Kapolres yang mana? Yang baru, baru dalam sejarah 78 tahun Indonesia merdeka. Tapi kondisi kami sering diskusi. Tahu Pak Waka, waduh, Pak Kapolres yang lama, terus Pak Gusti. Nah, beliau sudah Gus. Oh, ya. Gus, Pak Kapolres Gus itu sebenarnya anak kiai yang belum jadi kiai. Oh, jadi beliau sebenarnya nanti kalau purnan mungkin pasti menjadi penyanyi juga nanti. Jadi kami alhamdulillah selama terjalin komunikasi kami dengan Kapolres, institusi Kapolres Kolaka dalam menjaga misi utama kita adalah bagaimana menjaga kerukunan, membimbingkan moderasi beragama yang situ mungkin tentu ada 4 pilar yang paling penting. Pertama, komitmen kita kebangsaan, anti kekerasan, toleransi, dan penghargaan budaya-budaya lokal. Nah, sedikit sebagai catatan mungkin Pak Kapolres sampaikan bahwa di Kolaka ini memang 12 kecamatan ini kurang lebih 248.000 jumlah penduduk Kabupaten Kolaka ini, kurang lebih 11% itu non muslim. Kalau komposisinya itu mungkin 220.000 kurang lebih umat Islam, 20.000 kurang lebih umat dan Protestan, 2.000 lebih kurang lebih 2.100 itu Katolik, 3.500 umat Hindu, dan 59 itu agama Buddha. Di sini juga ada yang tidak beragama juga Pak Kapolres ya, yang kami data juga ada tidak beragama, tapi itu kan wilayah privasi kan. Ya betul.
banyak yang masuk hingga sekarang. Jadi inilah kondisi kita pertahankan di Kabupaten Kolaka. Indeks kerukunan kita alhamdulillah di Kolaka ini secara nasional kita lebih tinggi, 78%. Kalau secara nasional itu di 74%. Yang kemarin hasil survei itu mengenai toleransi, kerjasama, alhamdulillah kita berjalan dengan bagus. Yang kemarin Pak Waka, yang menjadi konsen kita itu pilkada kemarin, Pak Kapolres alhamdulillah berjalan baik. Yang saya khawatirkan sebenarnya ini menjadi catatan kami FKW itu karena politisasi agama. Ini bulan kemarin saudara kita ini Denny Germanto kan dari umat Protestan yang kita menjaga, kita alhamdulillah isu-isu persoalan agama, persoalan-persoalan alhamdulillah itu tidak terjadi di Kabupaten berjalan dengan baik. Bahkan Kolaka inilah pilkada yang paling aman. Itu semua kerjasama dari kita semua, terkhusus pada pihak Polres Kolaka. Silakan Pak Polres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ketua FKUB Pak Haji Akring ya Pak ya. Yang saya hormati para anggota dari FKUB, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena ini masih pertama kali saya datang. Ini sudah ada perwakilan dari masing-masing agama, mohon izin. Baik, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak pada Bapak Ketua FKUB untuk penyambutannya yang luar biasa Pak. Tadi saya dapat informasi dari Bapak, baru kali ini Kapolres datang ke ya. Semoga kedepannya makin sering kita datang ke sini. Jadi kita bagus Pak Kapolres. Oh, di kafe. Jadi kita dengan semakin sering bersilaturahmi, semoga hubungan kita kedepannya akan semakin akrab. Amin. Tentunya saya sebagai warga Kolaka yang baru harus lebih sering tampil pada masyarakat Kolaka, memperkenalkan diri. Nah, di sini kesempatan pada hari ini saya izin memperkenalkan diri Bapak. Kami namanya Yuda, asli saya Jogja Pak, Jogja. Kemudian sebelum di sini kami di Dinas di Polda. Kemudian sebelumnya lagi kami pernah berdinas di Sumatera Selatan dan di NTB. Jadi cukup banyak beberapa variasi daerah yang kami sudah kunjungi. Tentunya dengan beberapa karakter tersebut, ini di karakter Kolaka sendiri juga berbeda dan itu harus segera ditindaklanjuti. Seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa Kolaka ini kan terdiri dari 12 kecamatan, 100 desa, 35 kelurahan. Secara geografis, kemudian secara demografi, kalau nggak salah sekitar ada 250.000 penduduk yang terdiri dari berbagai suku, agama, etnis dan lain-lain. Tentunya dengan berbagai macam variasi tersebut akan menimbulkan potensi-potensi kerawanan gangguan. Untuk itu saya kemarin menyampaikan Pak Baka, Pak Kabakop, Pak Kasat, kita ini tidak bisa bekerja, polisi ini tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus didukung semua unsur baik unsur pemerintah, unsur masyarakat, unsur akademisi, unsur media, semua kita bersinergi sehingga hal-hal yang tadi yang Bapak sampaikan, adanya kemungkinan intoleransi, adanya perpecahan, itu bisa kita tangkal. Nah, kami sekali lagi mohon bantuan dan dukungan dari bapak-bapak sekalian, sama kami mungkin berdinas di sini. Tentunya akan banyak
potensi-potensi gangguan yang ada. Mari kita bekerja sama. Kami sekali lagi tidak bisa bekerja sendiri. Semoga kedepannya kita bisa menjaga kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Kolaka ini dalam aman, terkendali dan kondusif. Terakhir, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Silakan Pak, ada dikit itu. Ya, bincang-bincang santai lah. Pak Ketua, waktunya Pak Kapolres mohon izin saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait apa yang disampaikan Pak Ketua dan Pak Kapolres tadi sehubungan dengan antisipasi ini ataukah mungkin fakta-fakta lapangan yang berkembang akhir-akhir ini. Tadi Pak Ketua sudah disinggung, disebut-sebut beberapa kali tentang keberadaan masyarakat hukum adat Mekongga lagi yang ada di Kolaka. Lebih fokusnya lagi disebut-sebut sama lagi. Dan enak rasanya disebut-sebut terus itu lagi. Ya. Jadi mohon maaf sekali lagi dalam kapasitas saya Pak, saya jelaskan sedikit mungkin perkaranya supaya jelas. Di masyarakat hukum adat Mekongga ini, Majelis Kerajaan Mekongga ini, disitulah keberadaannya, tempatnya namanya Bokeo atau Raja. Ya, orangnya tidak banyak Pak, karena turunannya adalah genealogis, turunan turun-temurun. Itu hanya sekitar kurang lebih hampir 30 orang jumlahnya. Tapi itu mereka itu adalah inti semua pengambil keputusan. Kalau itu yang bilang AA, BB. Terus ada organisasi yang satu namanya Dewan Adat Mekongga Dam, yang secara kebetulan agenda saya yang diketuai Pak Mantan Wakil Bupati Pak Jayadin. Nah, di sana Pak keberadaannya bukan hanya orang Mekongga atau lagi saja, boleh siapapun boleh masuk untuk pengembangan adat dan budaya Mekongga, termasuk para pemerhati. Makanya banyak profesor, doktor di dalam di situ, utamanya dari Sulawesi Selatan, dari Jawa. Kita kemudian masuk situ dalam rangka memperkaya khasanah tadi itu. Nah itu. Nah, di mana posisi Tamalaki sebenarnya? Nah, Tamalaki secara kebetulan jabatan saya sekarang dipercayakan sejak tahun 2005 sebagai Panglima Perang atau kok orang bilang juga Menteri Menteri Urusan Kemakmuran Rakyat di Kerajaan Mekongga. Itu sejak 2005 Pak, sampai sekarang belum diganti-ganti. Sebenarnya saya ingin diganti lagi juga, sudah tua rasanya. Nah, gitu. Sebagai Panglima Perang di zaman dulu ini Pak, masih ada kerajaan. Zaman sekarang kan ada lagi Pak, hanya namanya saja penghargaan. Nah, jadi Kerajaan Mekongga itu tetap eksis, apalagi sekarang sudah ada organisasi di tingkat nasional yang saya sendiri menghadiri di pelantikan di Istana Negara. Pertama Pak zaman SBY, yang kedua Pak zaman Jokowi. Semua kerajaan-kerajaan di Nusantara yang berafiliasi kita tergabung dalam satu forum namanya Forum Silaturahmi Keraton Kerajaan Nusantara FKSN, dan satu lagi Majelis Adat Kerajaan Nusantara. Nah itu. Nah, sebagai Panglima Perang kami membawahi tadi yang disebut-sebut itu termasuk Tamalaki itu ada kurang lebih 17, tapi yang terdata kalau nggak salah di Kes Bangpol ada 13 yang resmi ya, kurang lebih, mohon maaf kalau salah. Nah, sebenarnya kemudian masih ada lagi di bawah itu Tamalaki yang disebut Otadu. Otadu sebenarnya itu adalah orang-orang kebal yang ada di tingkat-tingkat bawah lagi. Nah, tapi itu masih diakomodir dalam arti Tamalaki. Nah, memang zaman dulu Pak Tamalaki adalah pasukan perang atau katakanlah begitu pasukan ya di zaman kerajaan itu untuk menghadapi musuh di bawah kendali Kapita tadi. Jadi ada 3 unsur utama pembantu Bokeo Raja tadi Pak. Pertama namanya Kapita, Panglima Perang tadi atau Hulu Balang. Yang kedua Sapati dalam urusan pemerintahan dan administrasi. Yang ketiga Pabitara ini penghubung, yang termasuk yang menjaga adat istiadat. Itu 3 pembantu utama raja. Nah, di samping ada 7 Tonomutuo kampung. Ya mungkin Pak Kapolres sebagai tahu ini induk Pak. Jadi mungkin bisa kita antisipasi juga. Kalau di tempat-tempat ini terjadi biasanya itu agak repot kita mengatasi. Pertama itu Lambo itu di Mawewe, itu kampung tua. Kemudian Laloeha yang sekarang tempat kita ini tempat Toju Tonomutuo Laloeha. Kemudian Lalomba, kemudian Sabilambo. Nah, kemudian namanya Epek atau Undulako sekarang. Kemudian Tikono, dan terakhir itu adalah kampungnya Pak Wakil Bupati dekat Baula sana. 7 itu kampung utama yang menjadi cikal bakal pendiri Kerajaan Mekongga. Nah, itu yang kita harus antisipasi. Jadi kalau situ yang muncul ada gerakan-gerakan ini yang kita antisipasi. Yang pertama ini cepat sekali harusnya berkembang.
kembali pada persoalan tadi yang pertama lagi, kami sendiri juga sebenarnya menyahut apa yang disampaikan Pak Ketua tadi, betul sekali. Permasalahan kita di sini, mohon maaf mungkin Pak Kapolres, mungkin kalau persoalan pertikaian antar agama mungkin sudah tidak akan pernah terjadi. Sejamin, kan sudah pernah Pak. Di Kolaka ini betul Pak Ketua tadi, daerah basis agama Pak. Dan beberapa kabupaten yang ada, Kolaka ini pernah Pak berkuasa kurang lebih 12 tahun itu Darul Islam Tentara Indonesia Islam Indonesia DITI. Pernah berlaku hukum Islam di sini Pak, keras Pak yang itu. Tapi apakah itu membuat sampai sekarang itu masih berendah? Setelah rekonsiliasi waktu itu dengan negara, ya sudah selesai begitu saja. Dan keluarga kami, termasuk saya misalnya Pak Pendeta, ini adalah kakak saya di Pak. Tapi saya berbeda agama, saya Islam budak Kristen. Tapi kalau itu mau terjadi Pak, durhaka saya Pak, kalau semua itu. Dan memang ini wayang begitu. Kristen, Islam, termasuk ini sudah menyatu begitu. Tidak mungkin Pak. Boleh katakan sejamin itu Pak. Kalau pertikaian antar agama, antar kelompok agama di Kolaka jauh mungkin akan terjadi. Apalagi sudah ada FKUB kan macam begini, termasuk bapak-bapak yang mengantisipasi begini. Tetapi justru yang mengkhawatirkan tadi apa dikatakan nanti tidak saya, ketua tadi. Sebenarnya adalah persoalan-persoalan sosial di masyarakat, utamanya yang berdimensi tentang adat keadatan. Itu sebenarnya Pak. Tanda kutip suku. Itu nih Pak. Karena tadi anak-anak muda ini, makanya kami juga Pak di Majelis Kerajaan sementara meramu Pak sebenarnya. Bagaimana yang utama lagi sekarang ini, saya mau sederhanakan Pak. Karena fungsi juga terlalu banyak di Tamalaki ini. Ya terus terang saja, terlalu banyak. Dan itu afiliasinya sebenarnya tidak berafiliasi langsung dengan kami. Maka saya jelaskan ya Pak Ketua, mereka memiliki anggaran dasar rumah tangga sendiri. Berarti sebagai ormas. Makanya saya katakan kalau ada apa-apa di lapangan nanti besok lusa, kamu bertanggung jawab sendiri. Jangan menghubungkan dengan majelis, ada apalagi dengan majelis kerajaan. Karena sudah ormas. Kalau harusnya saya bilang tidak perlu ada anggaran dasar rumah tangga sendiri, cukup pakai kita punya payung hukum, ya kan? Apalagi memang keberadaannya dari dulu Tamalaki tunduk kepada kerajaan. Kalian pasukan kerajaan Pak, bukan pasukan kerajaan. Yang begitu dan diatur oleh Panglima. Kalau Anda tidak setuju silakan pergi. Dan saya akan pernah takut dengan kalian. Saya tahu kepada